Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Masih dalam masa penanggulangan COVID-19, kali ini bersama saya Dirut Rika. Telah hadir bersama kita di sini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Marwilis SH.MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bapak? Baik, Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Marwilis, langsung saja nih Bapak, kita masih berbicara mengenai pandemi COVID-19 ya Pak ya. Kan di situasi saat ini seperti kita ketahui, Padang Panjang sudah mengakhiri masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak kapan Pak Evaluasi? 7 Juni 7 Juni 2020 kemarin. 2020 kemarin sudah berakhir PSBB. Jadi kita saat ini sedang memasuki tahap tatanan normal baru, produktif dan aktif COVID-19 ya Pak ya, atau new normal seperti itu. Betul. Nah, tapi Pak, berbicara sedikit mengenai PSBB yang sudah dilaksanakan kemarin oleh Kota Padang Panjang Pak, apa program atau kegiatan ataupun inovasi yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas dari Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana COVID-19 ini Bapak? Baik, terima kasih pemirsa Padang Panjang TV, Sobat Kominfo dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, pada sore hari ini kami diundang untuk hadir wawancara ya. Memang kita semua sudah mengetahui masalah percepatan penanganan COVID-19 di Kota Padang Panjang yang pada beberapa bulan yang lalu kita semua sudah berpartisipasi ya. Itu tujuan kita adalah bagaimana masyarakat kita, semua warga Kota Padang Panjang bebas dari COVID-19. Saat awal pelaksanaan penanganan COVID-19, kita di Padang Panjang sudah mendirikan beberapa posko ya, di perbatasan. Ada 3 posko checkpoint pemeriksaan pengawasan orang yang masuk ke Padang Panjang, khususnya warga Padang Panjang yang dari luar daerah. Karena kita khawatir tak kala itu tidak kita awasi, yang bersangkutan bisa saja sudah membawa bibit ya virus COVID-19 lalu tertular di Padang Panjang. Ini yang kita antisipasi. Gugus tugas yang diketuai oleh Pak Wali Kota, dalam arahan beliau berkomitmen bagaimana daya dan semua upaya yang kita miliki di Padang Panjang kita satu padukan untuk memutus mata rantai ini. Langkah yang kita lakukan adalah, tadi saya katakan, mendirikan posko di 3 lokasi berbatas kota, Kacang Kayu arah ke Tanah Datar, Cisengken arah ke Bukit Tinggi, dan Jembatan Kembar arah ke Padang. Tujuan kita adalah, tadi saya katakan, bahwa bagaimana setiap warga Padang Panjang yang datang dari luar provinsi, terutama daerah zona merah ya, tapi kita tidak memandang zona merah tidaknya itu. Karena kala itu kita kan belum tahu betul gitu ya. Tapi setiap orang yang datang ke Padang Panjang dari luar provinsi, pulang kampung, kita karantina. Kita periksa suhunya di checkpoint itu. Nah, walaupun tak kala itu melebihi standar, kita bawa ke rumah sakit. Dan tidak melebihi standar, kita karantina di lokasi karantina yang ada di Padang Panjang, BBI, BLK, dan MANPK. Itu disediakan oleh pemerintah kota, ditampung selama 14 hari, secara medis diperiksa secara berkala bagaimana kesehatan yang bersangkutan. Nah, itu langkah-langkah kita lakukan. Di samping langkah-langkah lain tentunya, kita juga mendirikan posko-posko di kelurahan. Kadang-kala ada juga yang yang kita tidak bisa pantau ya. Mereka lalu lewat jalan tikus masuk ke Padang Panjang, maka disaring oleh pihak kelurahan. Maka tak kala lurah melapor, ini kita karantina. Itu yang kita lakukan zaman PSBB. Saat itu memang kendala kita, karena mohon maaf ya, tidak semua masyarakat kita patuh gitu ya. Karena ini perlu kepatuhan dari warga. Tak kala warga tidak patuh, kita sampaikan pakai masker, jaga jarak, interaksi, lalu selalu cuci tangan. Itu upaya-upaya yang sangat efektif di dalam memutus rantai penyebaran COVID di Padang Panjang. Ya. Jadi tadi seperti Bapak katakan, ada beberapa kendala karena kita ini berhubungan dengan masyarakat tentunya ya Pak ya, dan tidak semua masyarakat mungkin memahami betapa pentingnya kerjasama tadi ya Pak ya. Jadi selain dari tim gugus tugas sendiri yang
bekerja keras untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, tentunya dari masyarakat itu sendiri juga harus disertai dengan keinginan dari diri sendiri tadi ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian nih Pak, PSBB sudah berakhir Ya. dan kita mulai memasuki masa tatanan normal baru produktif aman COVID-19 atau dikenal dengan nama new normal ya Pak. Ya. Apakah ada perbedaan nih Pak yang signifikan dari masa PSBB dengan Ya. masa new normal ini, yang mungkin masyarakat sendiri menganggapnya oh new normal berarti sudah baik-baik saja, Iya. takutnya seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin Iya. apakah dari tim gugus tugas sendiri Ya. ada program lagi nih Pak? Ya. Jadi baik ya. Jadi betul. Jadi PSBB itu pembatasan sosial berskala besar itu kita tentu tidak terlepas juga bagaimana yang diberlakukan oleh tingkat provinsi maupun pusat. Pusat sudah menyerahkan ke semua daerah. Nah, karena kita tergabung dalam Provinsi Sumatera Barat, tentu kita tidak bisa lepas juga daripada panduan dari provinsi. Sebelum kita memutuskan tanggal 7 itu berakhir, tentu sudah diadakan video konferensi dengan Pak Gubernur beserta seluruh bupati, kabupaten kota se-Sumatera Barat. Di saat itu diputuskan, walaupun ada dua yang salah itu, Padang dengan Mentawai kalau nggak salah, yang masih melakukan PSBB ya. Tapi kita termasuk beberapa kota-kota lain memutuskan kita mengakhiri PSBB itu tanggal 7. Karena kita, mungkin pimpinan kita berpikiran, tak kala ini selalu diberlakukan PSBB, tentu ekonomi akan turun ya, berdampak kepada ekonomi kita. Nah, jadi artinya perlu juga pemikiran-pemikiran sepanjang itu memang kita sudah landai gitu ya. Saat itu kita kan sudah turun angka positif tadi ya Pak? Iya betul, positif kita sudah mulai turun gitu ya. Itu pertimbangan juga ya. Akhirnya saat itu diputuskan oleh Pak Wali Kota beserta unsur Forkopimda, kita ikut bahwa tanggal 7 Juni 2020 kita mengakhiri PSBB. Artinya kita masuk kepada tatanan normal baru. Nah, kita sudah menindaklanjuti juga melalui Peraturan Wali Kota Parangpanjang nomor 25 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di Kota Parangpanjang. Jadi walaupun kita sudah normal, tapi bukan bebas sebebas-bebas. Ada aturan yang kita bikin. Aturan kemana? Ada beberapa bidang gitu. Bidang sosial budaya, sektor jasa dan perdagangan, bidang keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi bagaimana semua sektor bidang itu kita atur. Kalau dulu zaman PSBB memang kendaraan itu roda 2 boleh cuma 1, sekarang boleh 2, tapi dengan catatan pakai masker, pakai helm pribadi. Nah, jadi ada aturan. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Jangan jangan diartikan itu bebas sebebas-bebasnya, karena kita khawatir kalau itu pemahaman kita keliru, akan muncul klaster-klaster baru. Ini yang kita tidak inginkan. Kita kembali lagi, pemerintah cuma membuat aturan, tapi tak kala masyarakat tidak mau patuh, akan kembali kita ke zaman semula. Sekarang kita sudah melonggarkan, tapi bukan longgar selonggar-longgarnya. Ada batasan-batasan. Kita sudah membenarkan untuk sholat berjamaah Jumat, tapi ada aturannya, jaga jarak, pakai termogan, pemeriksaan subuh. Itu pemerintah kota melalui gugus tugas, kita sediakan fasilitas itu melalui PBD. Tujuan kita tentu bagaimana tetap menjaga kesehatan. Kita tetap berproduktif, tadi sudah ada tagline kita kan. Nah, artinya tata normal baru itu produktif dan aman COVID. Nah, itu jadi. Saya kira begitu. Baik Bapak Marilis, terakhir nih Pak, sekaligus sebagai penutup, kira-kira nih Pak, dari pembahasan kita tadi, PSBB sudah berakhir, terus kita juga masa transisi menuju new normal ya Pak ya, dengan artian kita berharap setelah masa ini kita bisa benar-benar masuk ke kondisi normal seperti dulu lagi gitu tentunya Pak ya. Nah, apa nih kesimpulan atau pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Parangpanjang, Kota Parangpanjang? Silakan. Ya, kami imbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Parangpanjang. Sekarang pemerintah tentu tidak ingin mempersulit masyarakatnya, sudah pasti itu. Kita akan memberikan peluang ya kepada apakah rumah makan, usaha-usaha lain agar tetap berusaha seperti biasa. Tapi tentu dengan aturan-aturan yang ada. Tolong ditaati aturan itu. Silakan pakai masker selalu, cuci tangan,
dan jaga jarak. Terakhir berdoa, tentu jangan lupa. Bagaimana kita bebas dari COVID ini dan kita kembali ke normal yang sesungguhnya. Sekarang kita normalnya belum sesungguhnya, masih dibatasi dengan tadi itu, jaga jarak. Nah, karena kalau tidak kita lakukan, saya khawatir kita kembali lagi ke seperti semula. Akan timbul klaster-klaster baru. Tentu tidak kita inginkan itu. Kalau itu lebih parah lagi ya, Pak, ya? Betul, mungkin akan lebih parah lagi. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita bersama-sama masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita kawal bersama-sama demi masyarakat kita Kota Padang Panjang. Kami kira begitu. Baik, Bapak. Baik pemirsa Padang Panjang TV, demikian bincang-bincang singkat saya bersama Bapak Marilis SHMSI selaku Kepala BPBD Kota Padang Panjang mengenai program-program yang telah dilakukan oleh tim Satgas Kota Padang Panjang selama masa PSBB dan yang akan dilakukan dalam menghadapi masa new normal di Kota Padang Panjang. Akhir kata, saya beserta kru Padang Panjang TV yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Semoga diskusi ini bermanfaat dan tak lupa kami tetap mengingatkan kepada Anda khususnya warga Kota Padang Panjang untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak Marilis atas waktunya Bapak dan terima kasih pemirsa Padang Panjang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.